Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 2 Samboja dan saya duduk di bangku kelas 10 IPA 1. Nah, jadi di video kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang ilmu ekonomi yang saya pelajari di rumah. Nah, karena ini masih pandemi, jadi kita tetap jaga kesehatan ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay at home, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa sekolah dan normal kembali seperti semula, amin. Oke, kalau gitu langsung aja aku bakal jelasin tentang ilmu ekonomi yang aku pelajarin. Oke, langsung aja aku mulai belajar dari permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini muncul dikarenakan adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Adanya keterbatasan sumber daya ini akan menimbulkan masalah. Contoh masalah pokok yang dihadapi manusia untuk hidup adalah memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan untuk hidup lainnya. Berbagai pemikiran seperti ini menjadi masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi dua kelompok. Di antaranya yaitu 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Pokok masalah ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik. Teori didasarkan pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Permasalahan ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi dan masalah distribusi. Masalah produksi adalah permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak. Yang memproduksi itu berarti orang yang membuat ya. Dan masalah distribusi. Masalah distribusi setelah benda memuas kebutuhan diproduksi. Masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dan biasanya kalau masalah distribusi ini pasti kita kalau yang dari luar pulau gitu, misalkan dari Pulau Jawa mau ngirim barang yang udah diproduksi ke luar kota misalnya atau keluar pulau, keluar dari Pulau Jawa, pasti membutuhkan kurir. Nah, jadi mereka harus memikirkan bagaimana benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, yaitu dengan menggunakan kurir. Lanjut. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, merupakan benda yang tepat, dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli konsumen. Kegiatan konsumsi dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapat seseorang, selera, dan watak atau karakter. Kalau faktor ekstern meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Terus, yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memilih problem of choice, sehingga muncullah 4 pertanyaan yang mendasar tentang what, how, who, dan for whom. Pasti kalian sudah tahu dong artinya what, how, who, dan for whom. Jadi what itu artinya apa? Nah, kalau how artinya bagaimana, who artinya siapa, dan for whom artinya untuk siapa. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga pasti akan muncul ya untuk mendasar tentang ya sebetulnya jadi penyebab masalah. Pasti kan orang kalau ada masalah bertanya ya, apa, bagaimana, siapa, dan untuk siapa. Keempat masalah fundamental tersebut didefinisikan dalam 3 pertanyaan oleh ekonomi modern, yaitu
A. Apa yang harus diproduksi atau what to produce. B. Bagaimana cara memproduksi, how to produce. C. Untuk siapa barang dan jasa didistribusikan, for whom. Nah, jadi itu aja materi yang udah aku pelajarin tentang ilmu ekonomi. Sebenarnya masih banyak. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi aku cuma bahas itu aja ya guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Dan semoga pandemi cepat berlalu biar kita bisa kembali normal dan sekolah kayak biasa. Dan yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke? Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.